pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi ini? Puji Tuhan, haleluya. Dan kita akan mempersiapkan diri kita masuk dalam ibadah yang kedua ini. Namun sebelumnya perkenankan saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu, saudaraku yang masih membawa handphone yang belum diposisikan silent, mohon diposisikan demikian supaya tidak mengganggu jalannya ibadah kita pada siang hari ini. Dan berikutnya ada kabar sukacita yang perlu saya tekankan pada ibadah yang kedua ini. Yang pertama bahwa telah lahir seorang putri bernama Juliet Catherine Lovisa Misa, anak ketiga dari Bapak Yohanes Misa dan Ibu Yeti Adel Damaris Kause, pada hari Jumat 17 Juli 2026 pukul 12.30. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Majelis mengucapkan selamat, Tuhan Yesus memberkati. Kabar sukacita yang kedua, telah masuk dalam persekutuan keluarga jemaat GKO Depok 1. Satu keluarga secara resmi menjadi anggota baru kita, yaitu Bapak Henry Siagian, kepala keluarga, Ibu Linda Sri Kartika, istri, dan anak Brian Oswald Asido. Jika keluarga ini hadir dalam ibadah kedua ini, dengan hormat berkenan berdiri sejenak untuk dikenal oleh jemaat. Selamat datang Bapak Ibu yang terkasih, inilah keluarga besar kita di tempat ini. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita pada siang hari ini adalah ibadah Minggu Pentakosta ke-7 yang akan dilayani oleh Ibu Gembala Sidang kita dengan tema Allah mengenal kita seutuhnya. Dan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, marilah kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh bagi kita sekalian. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan dengan pujian, mari menyembah. Selama-lamanya
Jemaat kekasih Kristus, mari kita mulai ibadah minggu pagi ini dengan sama-sama kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Sejahtera kita sekalian. Sidang jemaat kekasih Kristus, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-23 dan 24, demikian firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari menyembah Yesus penebus, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah juru selamat dunia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Roh Maha Kudus, agung dan besar selama-lamanya. Kau penuntun umat manusia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Jemaat kekasih Kristus, kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayatnya yang pertama sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat
dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengakui segala dosa kita. Mari kita mengaku secara pribadi. Marilah kita mengaku selaku gereja, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu, ampunilah kami. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Amin. Sehat dagingku sebab amarahmu, dan tulangku tak selamat karena dosaku. Sebab kepadaku ditimpa kesalahanku, dan semuanya terlalu berat bagiku. Janganlah ya dan janganlah jauh daripadaku. Segeralah ya Tuhan menolong diriku, sebab Engkau sumber keselamatanku. Padamu ya Tuhan Allahku, Engkau akan memberi jawaban bagiku. Sebab tersandunglah diriku dan mulai jatuh, kesakitan terhenti merundung diriku. Janganlah ya Tuhan tinggalkan diriku, dan janganlah jauh daripadaku. Segeralah ya Tuhan menolong diriku, sebab Engkau sumber keselamatan.
mengajak jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Mazmur 86 ayat yang kelima. Demikian sabda Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru padamu. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di Kau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang diberkati, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sambil mengingat kata Alkitab dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-9 dan 10, demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Dan hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya, miliklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami Bapa menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita
Siap menerima firman Tuhan? Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian Kidung Keesaan PKJ 225 bait pertama. Adalah hal yang tak ku tahu, ada tempat tak ku kenal, namun ku tahu, yakin benar, Tuhan kekal hadir tetap di hatiku, nyata tetap di hatiku, hadir tetap dan menyucikan jiwaku, dan kasih-Nya murni kudus, Tuhan kekal hadir tetap di hatiku. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami akan membaca firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dengan baik apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Rohnya mengurapi engkau. Amin. Jemaat Tuhan, kita siapkan bacaan firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari kitab Mazmur pasal 139. Kita siapkan bacaan kita Mazmur 139. Kita baca ayat 1 sampai 12, kemudian dilanjutkan dengan ayat 23 sampai 24. Mari saja kita berdiri, yang bisa berdiri, dan kita baca bersama-sama. Mazmur 139 ayat 1 sampai 12, kemudian dilanjutkan ayat 23 sampai 24, di bawah judul perikop doa kepada Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Sama-sama kita bacakan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau memagari aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku naik ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama sepertimu. Ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun belakangan ini seiring dengan perkembangan teknologi secara khusus media sosial, di mana ada orang punya kesempatan untuk bisa dikatakan membagikan momen apapun yang dia alami dalam hidup, ya. Seiring dengan itu berkembang ada satu istilah ya mungkin pernah kita dengar, yang ngerti pasti tahu artinya apa, flexing. Tahu ya flexing ya? Flexing, oh ada yang bilang apa itu? Bukan makanan enak itu. Ya, flexing itu bahasa gaul Bapak Ibu Saudara yang menggambarkan orang yang suka memamerkan apa yang ia miliki, ya. Suka dipertunjukkan itu. Kalau media sosial bisa melalui apa saja yang Bapak Ibu pakai, apa biasanya? Medsos, Facebook, itu zaman saya itu. Instagram, ya, TikTok, apalah itu ya. Nah biasanya itu di-upload atau dimasukkan ke dalam medsos itu supaya dilihat orang lain. Nggak ada yang salah sampai di situ, ya. Tidak ada yang salah kita menunjukkan, memperlihatkan momen di mana kita mengalami sesuatu dan berbagi dengan orang lain. Yang menjadi salah adalah ketika motivasi kita itu tidak lagi sekedar supaya dilihat orang lain. Tapi terkadang kita berikan itu supaya kita diakui atau dikagumi oleh orang lain. Atau supaya orang melihat bahwa oh iya, rupanya ada hal yang menarik yang dia alami. Dan saya yakin yang diposting itu bukan hal-hal yang buruk. Betul ya? Kecuali ya memang ada yang suka melampiaskan emosi di Facebook. Jangan, ke Tuhan aja. Nggak usah di situ. Ada? Adalah, kan saya tahu. Karena banyak yang, abis ini jangan langsung delete saya sebagai teman ya. Unfriend aja biar pendeta itu dia tidak usah lihat-lihat kita. Gitu ya. Ya, ada banyak sekali terjadi kan kita berbagi itu dan orang banyak bisa melihat itu gitu. Tapi kadang-kadang kita taruh di situ tujuannya oh Yesus supaya orang lihat senang. Dan saya mau tanya, yang kita upload kan pasti yang bagus. Begitu kita lihat foto-foto, ini bagus nih. Kayaknya di wajah ini saya cantik banget, langsung tuh dimunculkan di media sosial. Ya kan? Sampai satu ketika saya nonton video singkat gini. Ada satu orang yang dia berjumpa di medsos, ya, lalu akhirnya ketemu di daratan, gitu ya, berjumpa di udara dan ketemu di kenyataannya. Jadi waktu yang dilihat di foto itu, wih gadis cantik, kayaknya kalah dengan orang yang operasi plastik, mulus abis gitu ya, simetris wajahnya nggak kayak saya kan sebelah besar sebelah kecil ya, simetris wajahnya. Tapi begitu ketemu langsung, tuh cowok langsung ilfil, langsung gak enak. Kok gak seperti yang saya lihat di gambar? Oh pernah gitu juga? Yang pernah saya lihat di gambar, yang digambar ini kok kayak emak-emak 50 tahun. Kayak pendetaku ini kayaknya. Misalnya gitu kan. Jelek kali, ampun. Padahal yang kelihatan di gambar itu, wow. Sampai tidur terbayang-bayang, besok mau ketemu, begitu ketemu, emak. Itu ya. Ada yang begitu, coba lihat itu ya. Ada yang seperti itu tertipu dengan kenyataan aslinya. Ya. Karena banyak orang gak mungkin yang ditunjukkan itu hal yang buruk, betul? Yang dipilih foto yang tercantik dari semua foto yang dikoleksi. Betul? Lama-lama betul juga semuanya, ya. Yang dilihat pokoknya semua yang dimasukin itu sesuatu yang baik. Apa tujuannya? Supaya kan orang lihat kan, benar? Tapi begitu ada yang komentar di bawah, kok wajahnya nggak kayak aslinya? Ya udah biarin aja. Emang gue pikirin. Nah itu udah flexing itu udah. Karena dia mau diakui oleh orang lain. Dia mau supaya orang cenderung menilai apa yang dilihat itu atau apa yang dikatakan itu sesuatu yang baik. Dan saya kira flexing ini bukan fenomena media sosial ya. Tapi flexing ini adalah natur kita manusia. Kita tuh kan paling suka kalau dikagumi orang kan ya. Kita paling suka kalau orang itu mengakui keberadaan kita,
Makanya lihat banyak orang sibuk bangun image, sibuk bangun pandangan orang yang baik terhadap dirinya, dan dia lupa untuk membangun karakternya. Ya. Saya mau kasih tahu, semakin kita sibuk bangun citra diri di hadapan orang, semakin akan kita menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya dari diri kita. Saya punya bukti nyata, saya pernah ngalamin ini, gitu ya. Saya juga pernah flexing. Nggak usah muka kayak gitu lah, lihat saya, gitu ya. Saya pernah flexing. Saya pernah upload satu foto, gitu ya. Dulu saya suka sekali upload foto. Sampai satu ketika saya pergi liburan. Lalu saya upload satu foto di satu kota, di depan ikon kota itu. Terakhir saya ingat itu tahun 2018. Ya, saya foto di situ, saya upload, pokoknya saya kemanapun saya upload di situ. Nggak ada yang salah. Begitu saya pulang, habis saya dihotbain anak saya. Dia bilang ini, untuk apa masukin itu di situ? Kenapa? Apa penting? Cukup simpan di HP. Ya enggak lah, biarkan apa maksudnya? Saya mau jawab apa? Dia bilang, bukankah tidak semua orang punya kesempatan yang sama? Dan orang bisa menilai mama tuh bagaimana? Habis Bu, saya dihotbain, dari situ saya berhenti upload apapun. Ya. Dan waktu saya pergi pelayanan ke Kalimantan di bagian dalam, itu tidak ada sinyal. Hampir 1 minggu saya tidak pegang sesuatu yang berbau teknologi. Dan ternyata saya merasa damai. Mulai dari situ sampai sekarang gak pernah. Kalaupun ada, itu di tag orang lain, gitu ya. Karena saya merasa, saya menjadi batu sandungan gak sama orang loh, sama anak saya sendiri. Dan dia bilang, gak bagus kayak gitu. Saya bilang, oh iya maaf, perlu mama hapus, nggak usah, biar aja itu simpan. Tapi jadi pelajaran kalau diingat terus, jangan suka melakukan sesuatu yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya makasih. Kadang-kadang kan kita ditegur itu harus ini ya. Dan saya lihat dalam kenyataan nyata, ini saya cerita, tapi sudah tidak usah cari tahu itu siapa. Jadi saya kalau lihat ada satu foto satu keluarga di media sosial, saya tuh kagum banget. Saya lihat, enak banget ya, mereka jalan ke sana, terus sekeluarga, kalau foto pun simetris banget tuh. Bapaknya sama anak perempuan, yang mamanya sama anak laki. Dan wajah mereka tuh mirip gitu ya. Biasanya yang cowok kan mirip mamanya ya. Ya, ini jangan langsung saya kali ya. Karena saya punya anak 2 laki-laki perempuan, nggak usah, jangan. Terus begitu saya lihat, saya bilang, enak banget ya. Ya ampun, bahagia banget ini keluarga Cemara ini. Bahagia, enak, menikmati, senyumnya mereka itu juga sama. Senang banget saya lihat. Sampai satu ketika saya bertemu dengan mereka. Ya, mereka bukan jemaat yang saya layani. Satu ketika dalam perjalanan bersama saya ketemu dengan mereka karena saya ada acara dengan anak-anaknya. Lalu tiba-tiba begitu ketemu, baru saya lihat aslinya. Saya lihat, asik ya. Baru turun dari mobil, itu semua yang ada di medsos hancur. Karena begitu turun dari mobil, mamanya bilang, udah bawa itu, udah sih mama cerewet banget sih. Ini dia bentak mamanya depan saya. Terus saya lihat, mana tuh senyum-senyum yang kemarin itu, yang sudah mirip-mirip itu, hilang semuanya. Rupanya apa yang tertampil di dalam yang kita lihat tidak sama dengan yang sesungguhnya. Mereka punya buruk dalam komunikasi. Saya coba dekati anaknya dan saya cerita, dan dia bilang, capek Bu punya orang tua seperti itu. Kenapa? Saya bilang, ya ampun, padahal saya bahagia banget lihat kalian. Mama maunya apa yang dia mau. Papa orangnya cuek. Tapi sekali bikin peraturan, itu seperti peraturan dari presiden yang harus ditaati, dituruti. Dan mereka tidak ada damai sejahtera untuk itu. Dan saya bilang, wow, ternyata apa yang ditunjukkan tidak seperti yang sesungguhnya. Tapi bukan berarti setelah ini nggak ada yang upload lagi ya. Tersinggung gara-gara Bu Pendeta bilang jangan flexing gitu ya. Flexing itu artinya kita punya tujuan yang berbeda. Dan kalau kita nggak diakui, kita rasa ada sesuatu yang kurang, itu flexing. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak selamanya apa yang tampil itu sesuai dengan kenyataannya. Ada yang pasang foto profil ya, suami istri tempelin pipi, wih mesra banget. Gitu ya. Jangan langsung hapus ya. Ya. Begitu foto langsung, saya lihat, asik ya. Pengen banget nih saya sama suami saya tempelin pipi foto, jadi foto profil. Cuman dia gak suka orangnya.
Ya sudahlah. Tapi begitu satu dalam perjalanan pelayanan, tiba-tiba ini keluarga datang ke saya dan mereka mulai sharing tentang adanya pil dan will. Tahu pil dan will? Yang bapaknya punya will, mamanya punya pil. Bukan pil KB ya. Pil idaman lain itu loh. Ya. Lalu saya lihat, oh, tidak selamanya apa yang ditunjukkan bagi orang lain itu sesuai kenyataan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup kayak gini enak gak? Pura-pura. Enak? Tidak enak. Pernah pura-pura? Pernah. Pernah flexing? Tidak. Oke, berarti cuma saya. Ya. Maka saudara, pertanyaan berikutnya, di gereja ada flexing gak? Asik nih. Di gereja ada flexing gak? Ada. Di gereja itulah yang malah halus banget, tertutup dengan aktivitas rohani, ya, dan nggak apa ya, tidak terdeteksi, tapi arusnya kenceng. Itu kalau di gereja. Contoh, mulai taktik-tuk nih, ya. Contoh gini, kita kan mau orang semua mengenal kita sebagai orang baik, betul? Ya kan? Nggak ada di gereja kelihatan orang jahat, semua orang baik. Ketemu orang juga senyum, ramahnya luar biasa. Ya. Kita ramah dengan semua orang supaya oh iya orang rohani ya. Gereja ini saya lagi ngomong saya ya. Oh iya pendeta masa sih mukanya menyebalkan? Enggak, pasti halo shalom apa kabar gitu ya. Cantik sekali hari ini gitu. Jadi semua orang kita pengen orang mengenal kita dengan baik. Tapi terkadang di dalam hati kita menyimpan luka yang begitu dalam. Ya. Dan kita tutupi itu dengan senyuman kita. Supaya orang lihat kita baik, tapi kita nggak pernah mau urus sesuatu yang membusuk dalam hati kita. Kadang-kadang dalam gereja, kita ketemu orang, semua kita bisa cipika, cipiki, cipiko, segala macam itu. Ya, kita cipika, cipiki segala macam. Tapi belum tentu orang yang kita tempelkan pipi dengan kita punya hati yang selaras dengan kita. Bukan laras ya, maaf, saya pakai bahasanya. Tidak selamanya itu sehati dengan kita. Kadang-kadang kita harus tempel supaya orang lihat tidak ada apa-apa. Ada yang begitu? Tidak ada. Wah ada, siapa dia? Ya. Begitu kan? Kita berusaha untuk tampil baik. Padahal di sini nih lagi membara. Sini nggak ada lah. Kan orang baik semua Depok 1. Nggak ada yang amin, cuma satu orang ya. Ya. Nah itu yang sering kali terjadi. Kita begitu ramah di gereja, di rumah kasar banget kita. Itu flexing. Kita menyembah Tuhan, begitu berdoa, kayaknya kita menyentuh surga langsung. Tapi dalam hati kesel sama orang dan itu gak pernah dibereskan. Itu flexing. Kita pingin tampil di depan banyak orang terlihat baik-baik saja. Supaya orang mengakui bahwa kita baik. Tapi sesungguhnya kenyataannya tidak sebenarnya. Maka Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun kita membangun penampilan di depan manusia, saya mau kasih tahu, Allah tidak pernah tertipu dengan penampilan kita. Amin. Tuhan tahu sampai batin, bukan hanya hati, batin kita dia tahu. Bagian terkecil dari tubuh ini dia tahu bagaimana pergerakannya. Kenapa? Karena dia Allah Maha tahu. Dia tahu kita seutuhnya. Kita mungkin berhasil menyembunyikan itu di hadapan manusia. Tapi tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan yang mengenal kita secara utuh. Tuhan kenal Bapak Ibu dan saya utuh, tidak separuh. Maka terkadang persoalan terbesar kita bukan apakah orang lain mengenal kita dengan baik, tapi persoalan kita adalah apakah kehidupan yang orang lain lihat tentang saya itu sama dengan yang Tuhan lihat tentang siapa saya. Itu harus sama. Gak boleh main drama, gak boleh pura-pura, gak boleh main sinetron, apalagi itu dalam rumah ataupun dalam gereja. Terbuka kita di hadapan Tuhan. Maka tema kita hari ini, Allah mengenal kita
Allah mengenal kita apa Bapak Ibu Saudara? Utuh, tidak separuh. Tuhan gak urus kita setengah-setengah, dia urus kita setengah. Nanti saya lagi capek, saya urus yang ini dulu, ini lagi berantakan nih, habis itu saya urus. Enggak, dia Allah Maha Kuasa. Maka dia tahu kita semua seutuhnya dalam kehidupan kita. Mazmur 139 mengingatkan kita semua bahwa Allah tidak terpesona dengan apa yang kita tampilkan, tapi dia lebih melihat apa isi hati kita. Dan itu yang membuat kita bisa dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Maka pertanyaan refleksi bagi kita adalah bukan apa yang orang lain pikirkan tentang saya, tapi siapa sebenarnya saya di hadapan Tuhan. Coba Bapak Ibu pulang ya, pulang dari tempat ini, terus tanya masing-masing di dalam hati, kira-kira siapa sebenarnya saya ini di hadapan Tuhan. Ya, jangan-jangan orang bilang saya baik, tapi Tuhan bilang ada hal yang harus kamu bereskan dalam hidupmu. Kita lihat beberapa hal, 3 hal penting dari Mazmur ini. Bapak Ibu perhatikan ayat 1 sampai 6. Pemazmur mulai dengan mengatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Bapak Ibu Saudara, kata menyelidiki itu menggambarkan seseorang yang memeriksa sesuatu itu dengan saksama, teliti. Bukan sekedar, bukan tidak sekedar lihat dari luar lalu ambil keputusan, tapi dia selidiki sangat dalam. Nah, pemazmur bilang, Tuhan, Engkau menyelidiki aku. Saya bayang kasih gambaran itu kayak dokter kali ya. Dokter spesialis itu kan kalau kita datang, kita bilang, apa keluhannya? Sakit kepala. Dia akan teliti, sakit kepala bagian mana? Sebelah kiri, migren. Saya pernah beberapa kali migren dan saya periksa, dan cara periksa beliau tuh begini. Bagian mana yang sakit? Sebelah kiri, Dok. Sakitnya bagaimana? Seperti ditusuk jarum, nyut-nyutan, atau seperti ada sesuatu yang mau meledak. Saya bilang seperti ditusuk jarum, sakit banget. Dan larinya sampai ke bagian sini. Kemudian dia tanya lagi, kapan kamu merasakan sakit itu? Jadi detail sekali, sampai akhirnya dia katakan begini, periksa laboratorium, CT scan. Hasil CT scan semua aman, hasil laboratorium merah semua. Karena ternyata saya punya kolesterol yang sedikit di atas rata-rata. Dan itu yang membuat sakit kepala. Perhatikan, kadang kita sakit kepala kita pikir ada sesuatu di sini. Ya, kita lihat bagian luar. Padahal spesialis akan melihat itu cuman gejala. Penyebab utamanya ada pada pola hidupmu yang harus diperbaiki. Ngerti Bapak Ibu ya? Itu penyelidikan. Nah, Tuhan juga selidiki hidup kita seperti itu. Tapi penyelidikan Tuhan gak kayak kita manusia. Dia spesialis untuk memulihkan kita. Tapi cara Tuhan menyelidiki bukan karena dia gak tahu. Tapi Tuhan tahu, orang dia ciptain kita kok. Dia tahu sampai kedalaman hati kita, apa yang kita rasakan. Maka karena Tuhan Maha tahu, pemazmur bukan berarti mau katakan bahwa Tuhan coba cari-cari tahu, enggak. Ungkapan Tuhan, Engkau menyelidiki aku, Engkau mengenal aku. Bahkan kata mengenal itu artinya tidak sekedar tahu, tapi punya pengenalan yang dalam. Bapak Ibu, ada satu kata Ibrani, yada, ya, Bapak Ibu ingat itu ya. Itu kata yang menggambarkan relasi yang intim, yang itu seringkali digambarkan dalam kehidupan Adam dan Hawa, ya, suami dan istri. Kita suami dan istri itu kan mengenal lebih dalam daripada orang tua dan anak ya, betul? Betul Bapak Ibu ya? Begitu kita hidup bersama suami istri, itu lebih pengenalannya lebih dalam daripada orang tua mengenal kita sebagai anak. Karena sebagai orang tua dengan anak itu ada batasan, tapi suami istri itu harusnya tidak ada. Karena pengenalan kita itu sangat dalam, itu yada. Nah, kata yada itu dipakai juga dalam Mazmur 139 ini. Yang menggambarkan bahwa Tuhan tidak hanya selidiki kita, tapi dia kenal kita dengan dalam. Kita manusia kan kenal, setiap kita terbatas ya. Saya tadi tanya di anak-anak Remtar juga, Bapak Ibu kenal saya ya? Hah? Bapak Ibu kenal saya kan? Kenal suami saya yang mana kan? Tahu anak saya ya? Walaupun jarang-jarang di sini. Tahu makanan kesukaan saya? Ada yang tidak tahu? Nanti saya kasih tahu. Ya. Tahu kebiasaan-kebiasaan saya? Nah, sudah mulai kan? Begitu udah masuk ke bagian yang intim, kita udah nggak bisa lagi.
Terbatas kita. Yang tahu hanya orang-orang yang memang tiap hari dengan saya. Apa yang saya lakukan ketika bangun pagi, hanya orang yang bersama saya yang tahu. Bahwa bangun pagi yang saya lakukan adalah saya main air. Nyirem semuanya. Ya, sep. Dan orang yang datang ke rumah pasti tahu kalau pagi-pagi itu becek di depan rumah Bu Pendeta. Nah, itu pengenalan kita terbatas. Tapi Tuhan yada itu artinya dia kenal sampai simpan-simpan borok pun dia kenal. Dia tahu dalam hati kita. Makanya pemazmur bilang Tuhan melihat hidup kita itu sangat dalam. Kita mungkin bisa datang rajin gereja Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah kita datang dengan bersyukur atau hanya sekedar sebuah kebiasaan kekristenan kita? Tuhan tahu. Ya. Maka pemazmur bagi pemazmur enggak ada bagian yang tersembunyi di hadapan Allah. Bapak Ibu perhatikan tadi ayat 2 kan? Engkau mengetahui aku ketika aku duduk, aku berdiri, bayangkan tuh. Tuhan ketahui pikiranku, engkau mengamati ketika aku berjalan, aku berbaring. Engkau ketahui pikiranku sebelum lidahku mengeluarkannya, Tuhan tahu. Tuhan pagari aku, Tuhan menaruh tangannya ke atasku. Ini secara teologis ini yang disebut dengan Allah yang maha tahu. Bahkan saya mau kasih tahu, Tuhan tahu ketika kita pun melakukan dosa. Orang gak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya. Kadang-kadang ketika seseorang ditemukan melakukan dosa, percayalah itu bukan baru satu kali dia lakukan. Itu sudah yang kesekian kali baru dibukakan oleh Tuhan. Dan kadang kita lakukan dosa itu bukan kita bersama banyak orang. Kita lakukan dosa itu paling sering ketika kita seorang diri. Ya, apalagi dalam keadaan kondisi iman kita lemah. Paling gampang kita jatuh dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-7 sampai 12. Pemazmur katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Artinya pemazmur mau bilang begini, tidak ada tempat yang bisa kita kunjungi yang di luar hadirat Allah. Semua tempat itu tempat di mana Tuhan berkuasa atasnya. Amin. Saya pernah beberapa bulan lalu kalau tidak salah pimpin lansia atau beberapa minggu lalu. Saya tanya, kapan kita merasa paling dekat sama Tuhan? Kapan Bapak Ibu rasa kayak Tuhan tuh dekat sama kita? Waktu berdoa dekat? Enggak juga. Mana sih, jawablah. Waktu berdoa berasa dekat enggak sama Tuhan? Kapan lagi? Waktu baca firman? Dekat. Waktu duduk di gereja? Dekat sama Tuhan? Makanya sampai ngantuk ya. Karena udah mulai ada yang mata-mata udah mulai ketutup ini. Ya. Waktu kita ibadah komisi dekat sama Tuhan? Waktu di rumah lagi masak ibu-ibu dekat sama Tuhan? Mulai kurang. Waktu jalan-jalan ke mall kira-kira berasa dekat sama Tuhan? Sudah mulai jauh. Ya. Waktu di jalan lagi macet berasa dekat sama Tuhan? Ini apa jawabannya nih? Dekat? Jalan lagi macet, orang klakson dari belakang berasa dekat sama Tuhan? Nah itu dia persoalannya di situ. Kadang-kadang kita rasa, kalau di gereja nggak mungkin lah kita marah-marah dan teriak. Kenapa? Tuhan dekat. Tapi kalau lagi di jalan, lagi macet, orang klakson dari belakang, padahal jalan lagi lebar, kayaknya Tuhan jauh. Makanya kita kasih keluar kata yang kita lupa bahwa Tuhan itu ada dekat dengan kita. Ada yang bilang begini, benar. Puji Tuhan ya kalau kita sadar ya. Bapak Ibu jangan salah, saya bilang ini juga saya sadar bahwa diri saya juga kadang-kadang masih berjuang di area itu. Begitu lagi di lampu merah, lampu hijau, orang klakson bagi saya nggak buta warna. Saya tahu itu hijau. Sebentar lagi saya ngegas, pakai acara klakson di belakang. Kelekson itulah yang bikin kesel banget ya. Sebel kalau orang kayak gitu. Tapi saya berusaha, ya Tuhan tolong saya. Kalau yang klakson di belakang saya lihat nomor polisinya, oh bukan orang gereja. Coba kalau orang gereja. Saya keluarin tangan, saya bilang, gitu kan. Kan kacau itu, berupaya di belakang Pak Reki kan gak lucu banget gitu ya. Makanya begitu mobil datang saya hafal, oh ini mobil ini gitu ya. Oh ini motor sini, jangan sampai. Karena pernah kejadian Bapak Ibu. Ada satu pendeta dia
pakai mobil jemaat, mobil bukan mobilnya gitu ya. Lalu begitu dia keluar dari tol, tiba-tiba hampir keserempet satu mobil. Mobil yang hampir keserempet itu dia langsung motong depannya, pak turun langsung. Lo tahu nggak? Begitu dia bilang, Pak Pendeta. Pak Pendeta, aduh maaf saya nggak tahu, Bapak pakai mobil siapa? Saya nggak tahu itu mobil Bapak. Oh, dia potong depan, ini kejadian asli pendeta GKO. Prak langsung, langsung. Begitu, Pak Pendeta, maaf gitu ya. Aduh, saya pengen banget tuh kejadian sekali-sekali sama saya ya. Hari Minggu ketemu di gereja, langsung tuh selesai perkara gitu ya. Nah kadang-kadang kan kita merasa Tuhan itu dekat kalau cuma di area-area rohani, betul? Padahal Tuhan itu maha hadir, omnipresent. Tuhan maha hadir, dimanapun kita ada dia hadir. Bahkan waktu kita lakukan dosa pun dia hadir. Betapa kalau kita tuh lagi lakukan dosa dan Tuhan hadir ya. Tuhan natap kita dan dia bilang begini, wow, pengorbananku di kayu salib tidak berarti bagi dirimu. Wish, ngeri banget ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 23-24, orang yang hidup mengenal Tuhan, dia akan meminta Tuhan menyelidiki hidupnya. Ini dia. Ini bagian akhir dari doa pemazmur yang bagi saya itu mengandung kerendahan hati yang sangat mendalam. Pemazmur bilang ini, Tuhan selidiki aku, kayak lagu itu ya. Tadi kami nyanyikan itu di persiapan sebelum melayani. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Bapak Ibu kalau bawa kendaraan, kita bawa motor gitu, terus kita ada di belakang mobil box, ya, yang cukup besar. Itu biasanya di belakang mobil itu ada tulisan, kamu memasuki area blind spot. Betul ya? Blind spot itu artinya kamu memasuki area berbahaya. Karena pengendara di depan dia tidak akan melihat kamu di belakang. Dan itu berbahaya. Makanya banyak orang kecelakaan itu karena berada di blind spot. Daerah yang tidak dia sadari bahwa ada bahaya. Nah hidup kita, kekerohanian kita juga begitu. Kadang-kadang kita ada dalam blind spot kita. Apa itu? Kita nggak sadar kita ada dalam area dosa. Yang kalau kita nggak selesaikan itu, kita bisa menimbulkan sesuatu yang mencelakakan diri kita dan orang lain. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kita, Allah itu maha tahu, dia maha hadir, dia kenal kita lebih dalam. Maka mari kita tanya buat diri kita sendiri, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya duduk di gereja ini, ya, dan kita keluar dari tempat ini, dari gereja ini, apakah Tuhan melihat hati kita selaras dengan apa yang orang lain lihat tentang kita saat ini? Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah setiap kami, karena dalam keterbatasan kami sering kali Tuhan melakukan segala sesuatu agar kami dilihat baik oleh orang lain, tapi belum tentu itu juga selaras dengan apa yang Tuhan lihat dalam diri kami. Pemazmur mengingatkan kami, mari Bapa selidikilah hati kami, selamilah hati kami ya Tuhan. Apakah Engkau menemukan ada jalan-jalan yang serong, dan Tuhan luruskanlah kehidupan kami, agar hidup kami dapat berguna bagi Tuhan dan sesama. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat PKJ 225 bait yang kedua. Ada yang syar dan mencela, yang mengucilkan diriku. Ku tak cemas, ku tak gentar. Tuhan kekal hadir tetap di hatiku, nyata tetap di hatiku, hadir tetap dan menyucikan jiwa.
Mari kita menaikkan beberapa pergumulan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur pagi ini kami ada bersama di tempat ini. Kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kami menyatukan hati kami untuk menaikkan beberapa pergumulan kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus bagi beberapa keluarga dalam jemaatmu di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Pendeta Benhard Hasirait MTH, keluarga Bapak Budianto, keluarga Bapak Dafner Siahaan, keluarga Ibu Nesi Sitanggang, keluarga Bapak Erik Latu Perisa, keluarga Bapak Profesor Dr. Hari Truman Simanjuntak, keluarga Bapak Sedov P. Hutapea, keluarga Ibu Rita Pinta Polina Panjaitan, keluarga Bapak Sanyoto, dan keluarga Bapak Rinski Kartika Yudiseno. Tuhan memberkati 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan mendengar setiap seru doa mereka. Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan secara khusus segala hal yang menjadi kerinduan, pergumulan, Tuhan Engkau Allah yang berkarya dalam kehidupan keluarga-keluarga yang kami doakan. Masa depan anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pakai setiap keluarga ini untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Bapak Tukiar Pranoto Saputro, dan Ibu Siti Sudarsi Tukiar, kedua orang tua kami yang saat ini Tuhan sedang dirawat secara khusus di Rumah Sakit Pasar Rebo. Begitu juga Ibu Yosefin Hetarion Suwarno, Bapak Yakunias Marwanaya, Ibu Adriana Yiska Sri Suartika Marwanaya, Bapak Mulyadi Manulang, Saudara Rego Jeremia Tameon, Bapak Marhadin Gultom, Ibu Tugila Umaryanto, dan Ibu Elizabeth Sunario. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh. Bahkan mungkin juga yang kami belum mengetahui keberadaannya tapi hari ini bergumul dengan sakit penyakit. Bapa, Engkau Allah yang menjamah, Engkau Allah yang maha tahu. Bahkan Engkau tabib yang agung, yang Engkau sanggup memulihkan tubuh jasmani mereka melalui obat penawar makanan minuman. Tapi hal utama yang kami minta, biarlah iman mereka dikuatkan di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan umat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Saudari Sevanya Gloria Pati, Ibu Unen Ulpiah, Bapak Henry Siagian, Saudara Stanley Audrey Fritz Siwabesi, Ibu Farida Sibuea, Bapak Hari William Laisina, Ibu Trisila Noviolan Lawatimena, Saudara Ganevo Hemsipayer, Ibu Aisyah Rifai, Ibu Yuliar Magdalena Zega, dan Ibu Hera Selianti Mose. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan tentu melingkupi hidup mereka. Dan biarlah dengan bertambah setahun usia, setiap kami boleh menyadari bahwa Tuhan, Engkau Allah yang berikan kesempatan bagi kami menikmati berkat-Mu dan sekaligus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat baru, keluarga Bapak Henry Siagian bersama Ibu Linda Sri Kartika dan juga anak Brian Oswald Asido. Tuhan memberkati keluarga Siagian yang mengambil bagian bersama dalam arak-arakan perjalanan gereja Tuhan di tempat ini. Maka biarlah keluarga tidak hanya sekedar memenuhi daftar keanggotaan jemaat, tetapi boleh mengambil bagian dalam setiap kegiatan untuk bertumbuh bersama di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami serahkan secara khusus keluarga yang baru bergabung bersama gereja Kristen Oikumene Jemaat Depok 1, kami serahkan sepenuhnya mereka dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Yohanes Misa dan Ibu Yeti Adel Damaris Kause, di mana tanggal 17 kemarin Tuhan Engkau menghadirkan seorang putri di tengah-tengah keluarga ini, anak terkasih Juliet Catherine Lovisa Misa. Tuhan memberkati, biarlah ibu dan anak dipulihkan. Secara khusus pertumbuhan anak terkasih Juliet kami serahkan pada Tuhan. Bapak berikan pertumbuhan jasmani yang baik, dan dia bertumbuh dalam keluarga yang takut akan Tuhan,
masa depannya Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang mulai tahun ini mengikuti kelas katekisasi. Tuhan memberkati, biarlah mereka tetap taat dan setia mengikuti setiap pengajaran yang ada, dan setiap firman yang diberitakan memperlengkapi mereka menjadi anak-anak muda, generasi yang terus mewartakan kebenaran Allah dimanapun mereka berada. Dan biarlah tetap setia sampai waktunya Tuhan mereka boleh menyatakan iman percaya secara dewasa melalui peneguhan sidi. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani di periode ini, dan secara khusus pemilihan pengurus-pengurus komisi baik kategorial maupun non-kategorial. Tuhan berkati agar setiap pribadi yang ambil bagian di dalam pelayanan gerejamu benar-benar merefleksikan kasih Tuhan dalam hidup, dan juga boleh menjadi kesempatan untuk memuliakan Tuhan dalam setiap pelayanan yang dipercayakan. Kami percaya bahwa setiap komisi akan menemukan pengurus yang tepat untuk menjadi pelaksana program dalam kegiatan-kegiatan gerejamu di tempat ini. GKO Pospel kami yang ada di Dalung kami serahkan pada Tuhan, berkati agar bertumbuh dalam kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi Sinode Gereja Tuhan GKO, Tuhan memberkati dalam persiapan sidang Sinode yang ke-11. Biarlah Tuhan di tahun 2027 bulan Juli semua yang dipersiapkan dapat dipersiapkan dengan baik, sehingga apa yang menjadi kerinduan GKO untuk menetapkan visi misi 25 tahun ke depan semuanya boleh terjadi dalam kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, pemerintah kami, bahkan kota Depok di mana kami ada, Tuhan juga memberkati. Sehingga kami berdoa untuk segala penegak hukum, pemberantasan korupsi yang dilakukan, biarlah semuanya berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi pendamaian dunia yang berdampak bagi perekonomian bangsa ini, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami yakin dan percaya pemulihan Allah boleh terjadi di tengah bangsa Indonesia. Kami doakan pagi ini Tuhan salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan suku Kayu Agung yang ada di daerah Sumatera Selatan. Tuhan memberkati agar mereka mau menerima berita keselamatan melalui Yesus Kristus. Tuhan berkati tanah hasil bumi, bahkan juga keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan, biarlah menjadi saksi bagi orang-orang Kayu Agung yang belum percaya kepada Kristus. Bahkan kami berdoa biarlah roh perpecahan, segala kuasa kegelapan okultisme dalam bentuk apapun dilepaskan dari kehidupan orang-orang Kayu Agung. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang hadir pagi hari ini, seluruh pelayan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, biarlah kami semua bersuka cita dalam ibadah ritual yang kami lakukan, sehingga ketika kami keluar dari pintu gereja ini melakukan ibadah yang sesungguhnya, ibadah aktual atau ibadah kehidupan kami, hidup kami berdampak baik bagi orang lain. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang telah mengampuni segala dosa kami dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Saya mengajak jemaat untuk berdiri. Kita menaikkan pujian Kidung Keesaan 423 bait 1-2 dan bait 3-4 kita nyanyikan setelah menerima berkat Tuhan. Kuasanya Ia menjadi
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Seluruh jalan hidupku tetap rahasia sebelum ku jumpa ajalku dan nampak wajahnya. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ibadah kita sampai di sini. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Nabun. Kak, gue udah baca chat lo, tapi gue belum bisa balas.